meraih pintu syafaat Rasulullah, meraih syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada siang hari ini. Syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, sebab tak ada yang dapat memberikan keselamatan selain Allah. Kita semua milik Allah, maka Allah lah yang bisa memberikan kepada hamba-hambanya baik kenikmatan maupun siksaan, baik kesenangan maupun penderitaan. Yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian membagi-bagi syafaat kepada Allah. Allah membagi syafaat tersebut kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Allah bagi-bagi syafaat tersebut kepada hamba-hambanya yang Dia cintai. Dengannya hamba tersebut bisa menyelamatkan orang lain dengan bantuan, dengan pertolongan, dengan syafaat dari hamba yang tercinta itu. Jadi konsep syafaat itu teman-teman kayak gini loh, nggak ada yang bisa ngasih rezeki kepada kita selain Allah. Tapi sebagian orang dikasih rezekinya banyakan sehingga dia bisa bagi-bagi kepada yang lain. Kayak gitu namanya syafaat. Nggak ada yang bisa menyelamatkan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang sama Allah dikasih jatahnya kebanyakan. Dikasih jatahnya tuh banyak sehingga dia kemudian dapat membagi-bagi kepada yang lainnya. Itulah yang namanya syafaat. Karenanya tergantung seberapa besar cinta Allah kepada orang tersebut, dengannya dia mendapatkan jatah syafaat yang lebih banyak daripada yang lain. Semakin tinggi nilai seseorang di sisi Allah, bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Jadi syafaat ini yang punya bukan cuma nabi. Orang soleh, orang mukmin yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Tapi itu tadi, yang bisa memberikan kepada orang lain tentu karena dia sudah memiliki lebih daripada yang dia perlukan. Nah kalau dianya aja belum tentu selamat, gimana bisa nyelamatin yang lain? Ustazah, nanti di akhirat tolongin saya ya. Lah kamu pikir saya siapa? Nasib kita masih belum jelas. Minta syafaat, minta tolong itu sama yang udah pasti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala jatah syafaat yang banyak. Makanya Nabi Muhammad cerita bahwa orang yang matinya syahid fisabilillah itu di hari akhirat bisa ngasih syafaat kepada 70 keluarganya yang semula harus masuk neraka dulu baru masuk surga, bisa langsung masuk surga dengan syafaat satu orang syahid. Termasuk di antara syahid itu adalah orang yang hafal Al-Quran.
Makanya seneng kalau diantara keluarga kita ada yang hafal Al-Quran. Sehingga mudah-mudahan yang lain bisa ditebengin. Bisa ikut digiring di belakang yang hafal Quran itu. Ibu, tapi bukan hafal sembarang hafal, wa amila biha, yang dia mengamalkan terhadap ilmunya tersebut. Qurannya diamalkan. Sebab kalau sekedar hafal akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, misalnya Al-Quran berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Celakalah orang yang sholat tapi suka nunda-nunda sholatnya. Dia hafal surat tersebut tapi kerjaannya subuh kesiangan, duhur kesibukan, asar maghrib kecapean, isya ketiduran. Kalau modelannya dia hafal Al-Quran tapi tidak mengamalkan terhadap isinya Al-Quran, maka jangan sampai dia termasuk dalam apa yang Nabi Muhammad sebutkan, farubba qari'ul Quran wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat-laknat dirinya. Tapi kalau ada seorang hafal Quran dan dia mengamalkan Al-Qurannya, teman-teman saya sekalian, bisa ngasih keselamatan, pertolongan kepada 70, beri syafaat, akan tetapi punya umat di belakangnya, sehingga kelak di hari akhirat digiring ulama tersebut dan murid-muridnya ada di belakangnya. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita bisa digiring di belakang guru-guru kita. Di akhirat nanti semoga Allah selamatkan kita semua, bisa disyafaati oleh para ulama-ulama kita sebelum disyafaati oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian, kalau bicara tentang pertolongan ini, syafaat ini, maka ketahuilah yang diberi syafaat paling banyak tak lain tak bukan adalah manusia paling agung, pemimpin dunia maupun akhirat, pemegang kunci surga, baginda kita Nabi besar Muhammad. Kabarnya, guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid bercerita, dari banyaknya yang disyafaati sama Nabi Muhammad, yang diselamatkan sama Nabi Muhammad, dari neraka diambilin oleh para malaikat, dibawa dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat Nabi Muhammad. Dari banyaknya sampai-sampai setan, iblis ikut melongokkan kepalanya, ingin juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Padahal kan dia yang godain kita. Enak aja. Dari banyaknya yang disyafaati sama Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai para malaikat mengatakan, innaka ma tarakta li ghadabi rabbika ahada min ummatika ya Rasulullah. Engkau sungguh-sungguh tidak menyisakan satu orang pun dari umatmu untuk merasakan azabnya Allah, wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu saudaraku sekalian, ini syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, banyak banget, muat buat semua umatnya. Ibarat syafaatnya Nabi Muhammad tuh kapal, kayak kapalnya Nabi Nuh,
Ibaratnya begitu. Itu umatnya masuk semuanya di dalam situ, bahkan didobelin kali 2. Umatnya masuk semuanya ke dalam kapal tersebut. Kapal syafaat Nabi besar Muhammad. Makanya masalahnya bukan, wah jangan-jangan saya nggak kebagian nih syafaat Nabi. Enggak, semuanya bisa kebagian. Masalahnya kamu ikut apa nggak ikut? Masalahnya kamu dapat apa nggak dapat? Masalahnya kamu bisa meraih ataukah kamu terhalang dari syafaat tersebut? Itu aja masalahnya. Karenanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam syafi'an lana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaat bagi kami dunia hingga akhirat. Ustazah, emang di dunia kita perlu syafaat Nabi Muhammad? Perlu. Sekarang nih kita perlu syafaat Nabi Muhammad. Buat apa Ustazah? Buat segala macam urusan-urusanmu. Syafaat Nabi kamu perlukan dari sejak sekarang. Bu, dikasih kalau minta. Makanya jangan sampai nggak minta. Dikasih kalau nata'arab, kalau mengajukan diri. Makanya jangan sampai nggak mengajukan diri. Syafaat Nabi Muhammad sama halnya dengan pemberian-pemberian Allah yang lain, kayak hujan. Kalau kita dalam ruangan yang nggak kebasahan, kalau kita dalam ruangan yang nggak bisa dapat apa-apa. Kalau kamu pengen dapat, keluar. Nata Arab, mengajukan diri. Oh, hujan nih, saya biar adem, keluar, biar basah, biar bersih. Saya keluar hujan-hujanan. Kamu dapat tuh. Demikian pula dengan syafaat Nabi besar Muhammad. Yang sakit jadi sehat. Yang sulit jadi mudah. Yang sempit jadi lapang. Perlu syafaat Nabi Muhammad. Ustazah, anak saya nih Ustazah, susah banget dibilanginnya. Bandel Ustazah, apa yang harus saya lakukan Ustazah? Minta syafaat Nabi Muhammad. Biar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala anakmu itu. Biar diturunkan inayah dan penjagaan dari Allah anakmu tersebut. Minta sama Allah syafaat Nabi Muhammad untukmu dan untuk keluargamu. Kalau minta enggak dikasih. Sebab Nabi Muhammad itu adalah orang yang dermawan. Dan Nabi Muhammad itu orangnya enggak tegaan. Bu, saya banyak ketemu orang dermawan di atas muka bumi ini. Ibu-ibu sekalian, taunya saya orang itu dermawan apa enggak, itu adalah kalau dia bisa ngasih tanpa harus kita minta. Nah, orang dunia aja dermawan itu yang bisa ngasih nggak pakai minta. Kita nggak pakai minta dia udah ngasih. Dermawan banget tuh, apalagi Nabi besar Muhammad. Yang nggak minta aja banyak yang dikasih, apalagi yang meminta, bagaimana mungkin akan ditolak. Makanya minta. Ya Rasulullah, anak saya Rasul, umatmu, amanat dari Allah buat saya jaga.
Tapi kayaknya saya gagal jagain anak saya. Rasulullah, bukankah selain anak saya, dia juga adalah umatmu wahai Rasul? Bantuin saya Rasulullah. Tolongin saya Rasulullah. Syafaatkan anak saya wahai Rasul. Berikanlah syafaatmu kepada anak saya wahai Rasulullah. Selamatkan dan tolong anak saya wahai Rasul. Minta syafaat dari Nabi besar Muhammad. Ijabah. Tenang aja, qabul. Enggak Ustazah, saya udah doa. Berapa kali? 3 kali. Doa itu enggak instan Bu, terus aja. Kayak tanaman mati, kamu kepengen dihidupkan lagi, siram. Tapi kan enggak disiram sekali kemudian langsung subur. Disiramnya meski berkali-kali. Disiramnya harus berulang-ulang. Sebab anak itu, pendidikanmu kepada mereka seperti pohon yang bertumbuh. Pohonmu sekarang tumbuh seperti apa? Bergantung dari bagaimana kamu menanamnya di masa lalu. Tanam sekarang numbuhnya bisa 5 tahun lagi ya Bu. Berbuahnya bisa 5 tahun lagi. Lah kalau yang kamu tanam jagung gak bakalan bisa berbuah semangka. Kok ini jagung ya? Padahal saya kepengennya semangka. Lah, kamu nanamnya apa? Jagung. Ya jagung lah. Ya ampun, kok pahit ya? Lah emang kamu nanam apa? Pare. Ya pare pahit ya kan, tapi saya kepengennya yang manis Ustazah. Saya kepengennya melon. Ya kalau kamu kepengen melon jangan tanam pare, tanamnya melon. Itu kita sama anak-anak kita tuh kayak begitu. Berarti udah terlanjur dong nih Ustazah, anak saya udah terlanjur besar. Kayaknya udah gak manfaat lagi, saya bilangin sekarang udah gak denger. Emang si Ustazah dulu-dulunya saya selalu aja marahin anak saya bilangin urusan dunia melulu. Apakah sudah terlanjur saya dengan anak saya ini? Apakah saya semestinya menyerah saja dengan urusan anak saya ini? Jangan. Saya kesian sama anak-anakmu. Saya kesian sama anak-anakmu. Karenanya atas nama sayang saya terhadap anak-anakmu, saya sampaikan kepadamu para ibu, jangan pernah menyerah terhadap anak-anakmu. Jangan pernah putus asa dari anak-anakmu. Jangan ada ceritanya, ya udah terlanjur anak saya kayak begitu, udahlah. Saya berhenti berdoa, saya berhenti berusaha. Saya nggak anggap aja dah dia sebagai anak saya. Nggak bisa begitu. Urusanmu dengan anakmu panjang sampai akhirat. Kamu punya anak nggak bisa putus hubungan sama anak tubuh, biar kayak gimana pun nggak pernah bisa jadi mantan. Tuh anak tuh liatin kamu terus dari tadi. Itu siapa? Dulunya dia anak saya. Sekarang kita udah putus hubungan. Nggak bisa. Karenanya kamu perlu syafaat Nabi Muhammad. Menangislah di waktu malam. Minta kepada Allah. Tengadahkan tanganmu dengan linangan air mata.
kamu berdoa, ya Allah, bukankah anak saya adalah umat Nabi Muhammad? Dan bukankah kabarnya Nabi Muhammad sangat menyayangi kami umatnya? Ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad untuknya. Ya Allah, jadikanlah anak saya umat yang baik bagi Nabi besar Muhammad. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada anak saya, sebab dia adalah umat dari manusia paling terkasih di sisimu, baginda kami Nabi besar Muhammad. Ya Allah, ijabahkanlah doa Nabi Muhammad untuk anak-anak kami. Nabi banyak doa waktu hidupnya buat kita semuanya. Karenanya tagih syafaatnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu tuh. Kita hidup nih banyak perlu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit-sakit, daripada hati kamu berantakan karena enggak terima, enggak ridho sama keputusan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik saat sakitmu kamu gunakan buat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga minta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kesembuhanmu itu. Kalau ada yang lagi sakit apapun nih saya ajarin. Pegang bagian yang sakit. Atau kalau anakmu masih kecil, kamu yang pegangin. Suami ustazah, ya biar dia pegang sendiri aja. Kalau sama anak kan, sini nak, sini. Mama bacain. Masa sama suami gitu, awas, ayo baringan. Sebentar nih, kamu mau saya baca-bacain. Suami bilang, nih kamu ngajinya sama siapa? Ustazah Halimah. Salah lagi dah saya. Pegang bagian yang sakit, bacakan sholawat tibbil qulub 8 kali atau 80 kali. 8 kali lah sekurangnya, sekali baca. Enggak panjang kok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 8 kali teman-teman, gak panjang. Berapa kali tadi? Kok 8 sih ustazah? Biasanya kan kayak 10 gitu. Nah kenapa protes? Saya yang ngajarin suka-suka saya dong. Ajarin sama guru-guru kita yang mengijazahkan 8 kali. Ya, itu kayak semacam dokter tuh ngasih resep. Dok, kok ini 3 kali 1 sih dok? Apa enggak 1 kali 1 aja gitu dok? Ya udah, itu aturannya dengan ilmunya ngasih ajaran semacam itu, bismillah kita kerjakan. Ustazah kalau baca tibbil qulubnya enggak 8 kali gimana ustazah? Enggak apa-apa juga, enggak apa-apa juga. Tapi ketika kamu membacanya dengan bilangan yang sesuai dengan yang diajarkan teman-teman, itu tuh jadi kayak kode-kodenya pintu tuh. Jadi terbuka, jadi lebih mudah ijabahnya karena kita mengikuti aturan mainnya, kita mengikuti tata caranya, kita mengikuti ketentuannya. Kan ada tuh ketentuan berlaku, demikian pula dengan
bacaan-bacaan baik yang diajarkan oleh Nabi ataupun yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita ada sirnya tersendiri, ada rahasianya tersendiri yang membuat kalau kita membacanya dengan bilangan-bilangan tertentu tersebut lebih mudah diijabah. Jelas ya? Makanya Nabi ada ngajarin, siapa yang baca sholawat ini 80 kali, kenapa 80 Rasul? Enggak 100 aja gitu sekalian? Lah nawar. Teman-teman sekalian ikut aja aturannya Nabi. Nabi ngajarin kita subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu bacanya sehabis salat, kata Nabi Muhammad, Allah ampuni dosa-dosamu walau kana mithlu zabadil bahar, walaupun dosamu seperti buih di lautan. Semuanya tuh ada hitungan-hitungannya. Nah, siapa yang kepengen segera diberi kesembuhan di saat diberi sakit, tuh pegang yang sakit tersebut, kemudian bacakan sholawat tibil qulub berapa kali? Atau 80 kali. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi Muhammad, hidup pun kita perlu. Karenanya ketika datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni ukthir minas salati alaik kam ja'altuhu lak. Wahai Rasul, saya senang banget baca sholawat kepadamu. Berapa ya Rasulullah? Saya harus baca sholawatnya berapa wahai Rasulullah? Nabi Muhammad bilang terserah kamu. Nah, ini ada dua pendapat ulama nih mengenai hadis ini. Ada yang berpendapat saya banyak bersolawat kepadamu wahai Rasulullah. Dari solawat tersebut berapa yang aku hadiahkan untukmu? Ada juga saya senang bersolawat kepadamu di waktu-waktu senggang saya wahai Rasulullah. Berapa banyak dari waktu senggang saya gunakan bersolawat kepadamu? Kata Nabi Muhammad, terserah kamu. Kalau gitu setengah Rasulullah. Sepertiga. Lama sepertiga. Sepertiga wahai Rasul. Kata Nabi Muhammad, khair fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Kalau gitu setengah wahai Rasulullah, bagus kata Nabi. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idan fathulutan, kalau gitu 2/3 wahai Rasulullah. Aku hadiahkan salawatku untukmu atau aku jadikan waktu luangku 2/3-nya aku jadikan bersolawat padamu. Kata Nabi Muhammad, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Dia kemudian mengatakan idzan falkul, kalau gitu semua aja deh Rasul. Semua sholawatku aku hadiahkan untukmu atau semua waktu luangku aku gunakan bersolawat padamu. Kata Nabi Muhammad, idzan tukfahamuk wa tufardhambuk. Kalau kamu bersolawatnya kepadaku sebanyak itu, akan terampuni seluruh dosa-dosamu, akan diangkat seluruh kesulitanmu. Bu, itu apa namanya kalau bukan syafaat? Dosanya diampuni Allah. Dan kesusahannya, penderitaannya, permasalahan dalam kehidupan diangkat Allah SWT. Untuk siapapun yang banyak membaca sholawat. Betapa sangat perlunya kita sama fadilah dan manfaat sholawat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah tidak halangkan kita dari syafaat Nabi besar Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad kita perlukan untuk dosa-dosa kita. Biar Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Makanya hadir-hadir di majelis kita selalu di saat qiyam kita berdoa,
Rabbi faghfirli ya Allah bi barakatil hadi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dengan berkatnya Nabi Muhammad. Bu, maaf, bahkan buat orang kafir sekalipun mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan sesuatu yang ada kaitannya dengan Nabi jadi penyebab teringankannya dosa-dosa dia. Enggak ada orang lebih kafir dari umatnya Nabi Muhammad daripada Abu Lahab. Itu Bu, sampai-sampai kekafirannya dan sekaligus azab atas kekafirannya Allah sebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada ma aghna anhu maluhu sayasla dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha. Abu Lahab dari dimurkanya sama Allah, Allah sampai bawa-bawa semuanya ikut dimurka juga. Enggak manfaat hartanya kata Allah, enggak manfaat keluarganya kata Allah. Bakalan masuk dalam api neraka semuanya sampai bini-bininya. Masya Allah, kena semua dari dibencinya sama Allah SWT. Tapi riwayat hadis yang juga diceritakan Sayyidil Habib Umar bin Hafid dalam kitab Maulid yang tadi telah kita baca di Adyaul Lami', satu waktu sesudah matinya Abu Lahab. Abu Lahab udah meninggal nih Bu nih. Beberapa waktu sesudahnya paman Nabi Muhammad yang lain yang namanya Sayyidina Abbas mimpiin Abu Lahab. Kaifa halaka ya Abu Lahab? Gimana nih kabar ente Abu Lahab di dalam kubur? Iya, gini deh. Nyesel nggak ngikutin ponakan kita. Sebenarnya saya tahu juga dia tuh dalam kebenaran, cuman saya bawaan nggak terima, masa paman kalah sama ponakan. Saya pun mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala atas kekafiran dan kedurhakaan saya. Hanya saja tiap hari Senin saya mendapatkan keringanan azab. Tiap hari Senin Allah kasih air bisa saya minum di antara selah-selah jari saya. Katanya si Abu Lahab. Tiap Senin, dia terus aja tuh ngenyotin jarinya. Ngenyotin di antara jari-jarinya itu setiap hari Senin. Kenapa bisa begitu Abu Lahab? Dari apa kamu dapat keringanan tersebut? Abu Lahab pun bercerita, sebab saya waktu dikasih kabar bahwasanya Muhammad lahir, saya seneng gembira saya atas kelahirannya Nabi Muhammad. Kemudian saya pun membebaskan budak yang memberi kabar tersebut kepada saya, yaitu Thuwaibah. Wah, Thuwaibah, bagus bener nih kabarnya Thuwaibah. Tahu saya kabar yang sangat menyenangkan ini, bahwa saudara saya punya anak laki-laki udah lahir nih sekarang. Saudara saya udah meninggal dunia. Abdullah kan udah meninggal waktu itu. Bayinya laki-laki. Udah dikasih nama, udah. Katanya namanya Muhammad. Wow, nama yang bagus. Seneng Abu Lahab. Seneng doang, hari itu doang. Karena itu Allah ringankan azabnya. Syafaat Nabi Muhammad. Kamu bayangkan kayak apa gedenya syafaat Nabi. Jika bahkan kepada orang kafir kayak Abu. Dan menurutmu kalau syafaat Nabi Muhammad itu ngaruh
bahkan buat Abu Lahab. Masakah syafaat Nabi Muhammad nggak ngaruh untukmu? Padahal kamu beriman kepada Allah, padahal kamu beriman kepada Rasulullah, padahal kamu cinta kepada Nabi Muhammad, padahal kamu hadir di majelis-majelis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah menyerah teman-teman. Kita punya senjata hebat, namanya syafaat Nabi besar Muhammad. Jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Semoga kita akan terus-terusan selamat. Dunia sampai di negeri akhirat. Kita dan semua orang-orang yang kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Habib Umar sebutkan tuh mengenai ceritanya Abu Lahab dalam Ad-Diyaul Lami'. Lam yansa khaliquna lahu farhatuhu wa bidal hadithu atana annal azaba mukhaffafun fi kulli itsnaini li farhatihi biman wafana hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala imana. Allah nggak lupa sama rasa senengnya Abu Lahab ketika mendengar lahirnya Nabi besar Muhammad. Karena itulah Allah ringankan azabnya setiap Senin karena rasa bahagianya tersebut. Hadza ma'al kufur. Ini padahal kafir. Fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala imana. Bagaimana pula dengan rasa senang, rasa cinta kepada Nabi Muhammad yang bersumber dari kita yang beriman kepada Nabi Muhammad. Tentu tak akan pernah disia-siakan Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, kita perlu syafaat Nabi Muhammad untuk saat tak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Kita perlu syafaat Nabi Muhammad untuk saat datangnya sakaratul maut. Ketika datang kepada kita, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Saat itulah kita perlu pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang cinta sama Nabi, sakaratul mautnya ringan. Bu, orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad, sakaratul mautnya ringan. Ada ceritanya, Abdullah ibn Mubarak, dia pernah pergi haji. Di saat haji ketemu sama seorang pemuda, enggak tawaf, enggak sa'i, enggak di mana yang dibaca sholawat. Penasaran disamperin, nak, ibadah haji ini kan bacaannya banyak, tapi saya kebenaran ada di belakang kamu nih. Saya dengerin yang kamu baca sholawat aja nggak habis-habis. Kalau boleh saya tahu mungkin ada sebabnya. Dia pun cerita, iya Syekh, saya ini pergi haji sebenarnya berdua sama bapak saya. Naik unta berduaan dari kampung kami, dari kabilah kami. Di tengah jalan bapak saya jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Sedih benar saya, kita pergi berduaan doang, nah temen satu-satunya meninggal dunia. Saya pun bingung gimana harus memandikan, gak ada air, gimana harus mengkafani, gimana harus menguburkan. Namun lebih sedih lagi karena sesudah bapak saya meninggal dunia ini, Allah jadikan bapak saya dari ujung rambut ke ujung kaki hitam legam semuanya tubuhnya. Saya bukan hanya bingung bagaimana harus
menyiapkan jenazah beliau untuk sampai dikuburkan. Saya tambah bingung apa yang harus saya kerjakan. Karenanya saya pun memilih untuk menangis di samping jenazah bapak saya. Allah. Dia bilang saya pun menangis di samping jenazah bapak saya. Saya nangis terus aja tuh. Dari sedihnya saya ngelihat muka bapak saya. Sampai bapak saya tuh saya tutupin kain surban mukanya. Kan juga udah meninggal ya, gak bakalan sesak nafas. Tutupin tuh sama anak muda ini. Sampingnya dia nangis aja. Dia bilang sampai saya pun ketiduran. Saat saya ketiduran itu, saya bermimpi melihat seseorang mendatangi kami berdua. Orang tersebut sangat tampan rupawan, bercahaya indah sekali. Dia kemudian menunduk dan membuka kain yang menutupi wajah ayah saya. Beliau kemudian mengusapkan tangannya terus sampai ke kakinya. Dia bilang bersama dengan usapan orang tersebut, badan ayah saya kembali seperti sedia kala, bahkan lebih bercahaya lagi. Dalam mimpi saya mengatakan padanya, makasih, makasih, makasih banyak, makasih. Saya tadi habis bingung ngadepin ayah saya. Sekarang kau datang menyelamatkan ayah saya. Kalau boleh saya tahu, siapakah engkau dan kenapa engkau berkenan untuk mendatangi kami saat ini? Orang tersebut mengatakan, ana nabiyukum Muhammad bin Abdullah. Saya adalah nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna abaka kana musrif ala nafsih. Sesungguhnya ayahmu ini adalah seseorang yang banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, walakinnahu yuhibbuni, tapi ayahmu ini mencintaiku dan senantiasa bersolawat kepadaku. Ketika aku mendengar kabar dia meninggal dunia dan Allah pun menghitam legamkan seluruh tubuhnya, saya meminta kepada Allah untuk memberi syafaat kepadanya saat ini, sebelum kelak saya akan memberi syafaat padanya di akhirat nanti. Dia bilang saya pun terbangun dari tidur dan mendapati ayah saya sudah kembali seperti sebelumnya. Artinya udah bercahaya lagi. Saya pun senang hati. Saya tayamumkan ayah saya kafani ayah saya dengan ala kadarnya kain yang kami punya. Kemudian saya sholati, kemudian saya kuburkan ayah saya di tempat tersebut. Sesudahnya saya memutuskan untuk bacaan-bacaan yang saya baca dalam segala keadaan selain daripada yang sudah diaturkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak sholat kan baca Fatihah, ruku, sujud, semuanya udah ada aturannya. Tapi selain daripada itu, dia bilang saya sibukkan diri saya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita nih nggak tahu nih, kalau mati nanti gimana nasib kita. Karena jujur aja teman-teman, hal yang paling saya takutkan adalah kalau sampai saya dipecat dari umat Nabi Muhammad, kalau sampai iman dicabut sebelum kematian. Itu sangat mungkin, itu mungkin terjadi kepada saya dan kepadamu juga. Kamu pikir kamu siapa sampai kamu yakin kamu bakalan mati bawa iman? Kamu pikir kamu siapa sampai Allah wajib mengumpulkan kamu dengan Nabi Muhammad?
Kamu pikir kamu siapa? Sampai kemudian kamu yakin bahwa surga akan kamu masuki. Kita semuanya sama-sama belum tentu, sama-sama nasib kita tidak pasti. Karenanya kita perlu syafaat Nabi Muhammad untuk saat sakaratul maut kita. Kita perlu ditolongin sama Nabi Muhammad di saat ajal datang menjemput kita, sehingga semoga Allah membukakan pintu rahmatnya lebar-lebar untuk kita karena Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk lisan kita berucap kalimat La ilaha illallah, La ilaha, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan biar gimana pun dosa-dosa kita, Allah tidak sampai menjadikan hukumannya tercabut iman. Karena melihat kita punya rasa cinta dan gemar bersolawat kepada kekasihnya. Semoga saja Nabi Muhammad berkenan memberikan kepada kita syafaatnya di saat ajal datang menjemput kita. Amin. Karena kabarnya orang kalau cinta sama Nabi Muhammad, ini kabarnya. Sebagian orang yang cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad, saat meninggal dunianya, di saat ajal dicabut dari dirinya, Nabi Muhammad berkenan hadir mendampinginya. Ya Allah, mau doa kayak gak pantas, mau gak doa takut nyesel, doa aja deh. Ya Allah, saat ajal datang menjemput kami, hadirkan Nabi Muhammad untuk kami. Ya Allah, saat ajal datang menjemput kami, hadirkan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Hingga kami meraih husnul khatimah berkat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Di kubur juga perlu banyak syafaat Nabi Muhammad. Karenanya kamu perlu banyak doa untuk yang sudah berada dalam alam kubur. Salah satu dari doa-doamu, jika orang tuamu misalnya sudah ada di dalam kubur, atau orang yang kamu sayangi sudah berada dalam kubur, entah anakmu, entah suamimu, orang yang kamu sayang, ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad untuk mereka ya Allah. Jadikan mereka diberi syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, pertemukan orang tua kami di dalam alam kuburnya dengan Nabi kami Muhammad. Perlu yang di dalam kubur perlu syafaat Nabi Muhammad. Kamu juga untuk kuburmu nanti kamu perlu syafaat Nabi Muhammad. Pun demikian di hari akhirat,
Seperti katanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanallah, sewaktu-waktu beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aina ajiduka fil mawaqif?" Wahai Rasul, di akhirat nanti di mana tempatnya, di mana aku dapat menjumpaimu wahai Rasulullah? Kiamat berat sesudahnya, mahsyar berat sesudahnya, hari pembalasan berat, hari dipertontonkan layar kita di hadapan seluruh manusia berat, hari timbangan amal berat, hari melewati jembatan Sirat berat. Ibnu Abbas bertanya, "Aina ajiduka fil mawaqif?" Di mana aku dapat menjumpaimu di akhirat nanti wahai Rasulullah? Nabi Muhammad berkata, "Satajiduni indal mizan ya Ibnu Abbas." Aku akan menunggu di saat amalmu ditimbang wahai Ibnu Abbas. Jika aku dapati pahalamu ringan, dosa-dosamu berat, aku akan membawakan solawat-solawatmu untukku. Ia akan menjelma rahmat Allah sehingga dapat memberatkan timbangan amal kebaikanmu. Sayyidina Ibnu Abbas senang banget dengarnya. Jadi saat amal saya ditimbang, kau akan hadir wahai Rasul. Betul Ibnu Abbas. Ya Rasulullah, hada liya ammah auli ummatika ya Rasulullah. Ini buat saya khusus gitu, keistimewaan Rasul. Hadiah darimu untukku ataukah untuk seluruh umatmu wahai Rasulullah? Nabi tersenyum kemudian menjawab, "Bali jami'i ummati ya Ibnu Abbas." Untuk seluruh umatku wahai Ibnu Abbas, aku akan menunggu di saat amal mereka ditimbang. Ya Allah, senang benar jadi umat Nabi Muhammad. Kita ketakutan, tapi kata Nabi Muhammad, nanti saat amalmu ditimbang aku akan hadir di sana. Melegakan sekali menjadi umat Nabi Muhammad. Terus Rasul, selain di saat timbangan amal, di mana lagi aku dapat menjumpaimu? Nabi Muhammad mengatakan, "Satajiduni 'inda sirat ya Ibnu Abbas." Kamu akan menjumpaiku saat kamu melintasi jembatan Sirat wahai Ibnu Abbas, sebab aku akan menantimu di pintu surga. Di ujung jembatan, di atas mimbar sebelah kiri arsy, Nabi Muhammad akan menunggu. Liya khasa auli jami ummatika ya Rasulullah, ini kekhususan untukku ataukah untuk seluruh umatmu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad kembali tersenyum dan menjawab, "Bali jami'i ummati." Untuk seluruh umatku wahai Ibnu Abbas, aku akan menunggu mereka saat mereka satu demi satu melintasi jembatan. Apabila ada di antara mereka yang tergelincir kakinya disebabkan perbuatan dosa yang belum diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya, solawatnya kepadaku membuat Allah mengizinkannya memandang wajahku, sehingga ia pun akan memanggil namaku, wa sayyidah, wa muhammadah, wa nabiyah. Wahai Nabi Muhammad, tolongin, ini saya. Wahai Nabi Muhammad, tolongin, saya umatmu wahai Rasulullah. Wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar. Aku akan menarik lengan kalian dari api neraka.
Aku berdirikan kalian kembali di atas jembatan hingga kalian dapat masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Semoga Allah tetapkan iman Islam dalam hati kita. Karenanya teman-teman, sering saya sampaikan, jangan berani mati kalau enggak bawa cinta kepada Nabi. Siapa yang menurutmu akan dapat menyelamatkanmu kalau bukan Nabi Muhammad? Siapa yang menurutmu akan begitu perhatian padamu kalau bukan Nabi Muhammad? Dah, deketin Nabi, cintai Nabi, banyak baca sholawat kepada Nabi, yang taat di jalannya Nabi Muhammad, jalan Allah, jalan menuju sholat jangan tinggal, ibadah jangan tinggal, sama orang tua yang baik, sama suami yang baik, sama anak-anak yang baik. Sayangi semua umat Nabi Muhammad, hormati para ulama-ulama, cintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, cintai keluarga Nabi Muhammad. Dengan cara itu semoga saja Allah SWT berkenan untuk mengaruniakan husnul khatimah dalam kehidupan kita, sehingga semoga sebagaimana Allah telah memberikan kepada kita kehidupan sebagai umat Nabi Muhammad, apabila datang ajal menjemput kita, kita dimatikan sebagai umat Nabi Muhammad. Semoga tak ada di antara kita yang dipecat dari umat Nabi Muhammad. Semoga tak ada di antara kita dan seluruh keluarga kita yang diusir dari rombongan Nabi Muhammad, dari umat Nabi Muhammad. Semoga semua dari kita masuk dalam barisan umat Nabi besar Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak pernah dijauhkan dari Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.